Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimahumullah, alhamdulillah manjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala tantos kanu kahiji dina waktos ieu urang masih kene dipasihan kesempatan sareng kesehatan seueur dina tawisna dina dawet ieu anu parantos wa Allah ditutup kesempatan anak kamu beramal di dunia. Kamari saudara Cikereng ada kecelakaan bis rombongan buka sekolah SD mohon disepeda pada Kapangadaran di luar tapi saudara ini harus kekuatan mereka ada di Jakarta teras-terasan parah. Banyak orang yang diberi kesehatan tapi justru tidak sempat untuk mengisi hidup kurang sadayana kamu ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada leres-leres ngamanfaatkeun waktos naon bagina margi hukum parantos seek pakondran saran Allah saya mengaku ibadatun tetos biasa. Umakin itu ayat Quran anu bagian udkhulul jannata antum azwajukum tukhbarun kada halas-halas di program sanes nganggung full di dunia untuk sasaran tapi justru sarana pasangan-pasangan dua termasuk turunan-turunan dua kalau ke surga maka terjadi komika pangosan mengantarkan unggul peos yang menjadi kenapa rasa sarana uangnya jumlah hasil kena ibu daripada bapak-bapak berarti saya ibu-ibu udah antarkan unggul padahal kedakinya hanya orang sekarang dapat kesulitan lain. Hadirin rahimahullah, semakin banyak tantangannya semakin besar pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pemuda anu biasakeun beribadah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar pahalanya di hadapan Allah, bahkan nanti termasuk pemuda-pemudi yang biasa beribadah kepada Allah akan diberikan perlindungan pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda akan wajib saat acara aktivitas sholat walaupun hanya 5 menit, tapi kalau ke masjid terus 2 jam cici di masjid sholat 20 menit pada pahala. Kalau tidak pemuda, kenapa? Masih banyak pekerjaan, cita-cita sampai ditunggu kesan sekarang dan sholat gelar. Ada kalau mau banyak, yang anda ini sudah menerima di bumi wae kesalahan ini di masjid. Berbanyak dari pemerintah lebih pahala. Oleh karena itu sahabat-sahabat Rasul
syabun tasa'at fi ibadatillah, seorang pemuda yang membiasakan ibadah kepada Allah. Tapi uang ini Raja orang luar biasa, sekalipun hujan tidak menjadi tantangan. Selebar pahalanya, menuju garing, menuju sehat, sampai hujan lebat tiris, badannya itu terpahala. Cuma persoalan berbeda, anu dilaksanakan kurang sadayana dari mawitan ibadah ainiyah, ibadah nafsiyah, maksakeun kurang sholat, maksakeun kurang zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ibadah haji, termasuk umroh, ibadah ainiyah, ibadah badaniyah yang tidak bisa diwakilkan kudu urang langsung. Saum biasa diwakilkan. Salajengna ibadah amaliyah, urang sadayana maksakeun sedekah, zakat. Bagi itu ibadah amaliyah mah batasanna minimal 2,5% itu dengan zakat. Dulu belum ada persentase, tapi justru itu minimalnya sekian ibadah amaliyah. Kemudian ibadah kalau terkait ibadah musik, ibadah kepolisian, sahabat ini ibadah saya ibadah global. Sangat setiap ini upah mencet sapi budaya boleh. Cuma Rasulullah membatasi boleh sapi tidak lebih dari untuk 7 orang. Tapi lebih berduaan mana? Kemudian yang macam yang keempat, nah ini yang agak sulit ibadah hati. Bagaimana konsentrasi ikhlas Allah, hati itu agak sulit. Kemudian penyerahan kepada Allah, termasuk upami kurang bagi bulan, kita ibadah hati itu sudah dipasang. Bismillahirrahmanirrahim bersama kamu kurang kali Bismillahirrahmanirrahim ayat ini sekarang kita mahan seti Allahumma aslamtu nafsi ilaika mesti kami terahkan nafsi jiwa api wafawatu amri ilaika segala urusan habis wajah udhuri ilaika la manja illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika ladzi anzalta wa bi rasulika ladzi arsalta. Rebobo tidak harus disebutkan upami eta engke teras pokokna dijamin dapat kasih. Ini mengatakan iman kepada Al-Quran, iman kepada Rasul sebagai utusan Allah, setiap akan hidup mengakhiri aktivitas diakhiri dengan pernyataan tauhid. Dan eta pahala-pahala anak kembal kurang sadayana iraha kabuarna ketika nanti diwafatkan ku Allah salajengna melalui yaumul ba'ats, kemudian yaumul hisab, nah eta ditinggali pahala-pahala ibadah antara kesederhana Al-Quran. Ayat sakalina riwayat barang boleh ditinggali kamana ibadah sholat pula, kamana ibadah zakat. Kalau saya sudah berjuang kamana kosong. Kadang-kadang begitu dibuka, mesti kita tahajud para kalanku, ngadoa para kalanku.
rusak, ngaji Quran dan sebagainya, tapi boleh dibuka airnya kosong. Sebagian riwayat, cek Allah teh kan anjing mah ibadah baheula teh supaya katingali sore, mesti disebut bang sore. Ibadah haji yang sore sholat 10 kali, maka jangan mengharapkan ibadah tadi. Salah satunya aspek dua rusak teh hilang pada syukur ulah dugikeun kan obrolan kita dan kieu urang sadaya para dugi ka syukur makmur tapi hama-hama atuh dibersihkan kali kapanen teh hasil panen itu tidak maksimal. Urang sadaya ngajaga kesehatan kabeh tidak dijamin ya, hal-hal yang mungkin menyebabkan sakit. Supaya saya ibadah teh 100% diterima oleh Allah, ada ibadah itu ditapi. Kemudian pahala pakai 100% kas ampun orang sadayana di akhirat mungkin. Ulah bikin kaca pegawe, tapi itu aja kosong olong kayak mana upami ibadahnya dapat pahala dari Allah. Uji apa? Kurangnya ada apa ini kali uji budak batagrai, uji budak batagrai itu adalah pelaksanaan ibadah. Maka kalau misalnya kosong tidak mungkin turun makhluk secara rahmat. Hukum makhluk secara rahmat terunsur, walau berkasih. Cecek apa bahan? Maka salah satunya untuk yakin kurang kena hasil pembelahan rasa ini dengan gelap dikau kita maka tanpa minasinya urusan-urusan pikir saya baca dirasa orang sadar yang katanya jawab. Tapi persoalan-persoalan mengenai ziyadatul qalbi, latihan-latihan untuk menjaga ibadah-ibadah para dilaksanakan kurang dan yang perlu menghayatkan luar biasa. Ternyata ibadah itu ya, dalam salah satu kitab dijelaskan diterima oleh Allah. Pahalanya utuh kalau dilakukan berdasarkan sebuah keyakinan dan ketaatan. Bukan aku yakin, pahalanya juga belum tentu. Dari mana turunnya ketaatan dan keyakinan tadi? Dari ilmu. Oleh karena itu, tahapan pertama sudah dirintis berdasarkan ilmu yang yakin. Aqobatul ilmi, aqobah itu tantangan, tanyakan. Karena jaga ibadah orang supaya kasar di mana-mana. Orang agama, tinggal orang panas ibadah, dikasarkan ku Allah di pasien musmanate, begitu ke 80 tahun. Ibarat sudah 80 tahun dalam dina proses nate. Seumur bingung, seumur lingkung, seumur hilang, seumur arah, seumur banyak dan sebagainya, maka ibadah-ibadah terjadi terganggu. Sebab itu kita menuju segera-segera insya Allah masih terjaga. Hadirin Allah, taubatul ilmi tahapan pertama untuk menjaga pahala ibadah supaya sampai kurang sadaya Nabi diwafatin untuk yaitu dengan hadis yang menyebabkan mengambil amalan biduri ilmi amalul ba'udahul latus balute. Sebetulnya orang yang melaksanakan ibadah tanpa ilmu maka ibadahnya tidak diterima, tidak ditaati dan tidak diterima. Karena apa? Mulai keyakinan. Dan keyakinan dengan ilmu meyakini.
yakin itu benar, maka ilmu itu yang kaitannya dengan ulumuddin, ilmu ibadah wajib main. Umpama ulumul alamiah seperti ilmu fisika, ilmu sosiologi, banyak lagi tokoh-tokoh yang lain itu perlu kifayah. Kekedah sadayana ngertos karena ilmu fisika, karena ilmu alamiah, ilmu alam, kedua salah satu oswe. Tapi kalau ilmu apa? Harus ini ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu ikhlas, itu harus semua memiliki. Termasuk ilmu yang sifatnya ibadah. Di titik mana? Maka peningkatan ilmu seperti kamusan atau seperti insya Allah menjaga keilmuan. Walaupun ilmu itu tidak ada, anu karya pribadi, kurang usaha umur, doa mengatakan dirinya paling alim, ulama sadar di Allah, wa ma'utitum minal ilmi ila qalil. Wa utitu tidak takut waktu diberi ilmu. Wah, siapa yang ngomong orang jenis kirawan di Allah ngomong itu yang selalu tinggi dari bilang. Kalau demikian, Allah bakal nasihat ilmu kadang-kadang memang berusaha untuk mencari ilmu. Gerak beribadah supaya yakin. Salah satu usaha pemerintahan dengan ayat-ayat Al-Quran kadang-kadang mencari kebenaran berdasarkan ilmu keadaan kira tepat. Para ulama dulu menyimpulkan bahwa yang wajib memberikan nafkah kepada suami itu fikih, dan sejak dulu dipelajari sekarang itu efek dibuka di Al-Quran wala mencukupi Nabiul Aimana minkum baik kuntum fakiran ya yuhibullah, Allah bakal mendengar. Ternyata bahwa kewajiban nafkah itu siapa yang memberikan, yang wajib memberikan nafkah dengan dalil wala mencukupi Allah, dan syariat yang mewajibkan. Cuma Allah memberikan amanah, kadang-kadang ke istri, kadang-kadang ke suami. Rasulullah waktu sarang Khadijah dizina dipercayakan ke Khadijah, maka otomatis memberikan nafkah untuk perjalanan rumah tangga negara Khadijah. Bagaimana Khadijah? Ingat bahwa al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam kita pemimpin di rumah tangga, maka penghasilan seberapapun dari istri serahkan ke laki, mengatur ke laki sama pemimpin. Kebenaran laki di titipan Allah rezeki, otomatis ya harus membiayai. Lantaran pemahaman karena mengkaji hukum itu kurang mantap, akhirnya didik syar'i bisnis, kebanyakan bukan duit, banyak kepada masyarakat ditermulun. Khadijah juga tidak seperti itu dengan Rasulullah SAW. Cuma salah satu gambaran ini ayat itu kalau di titik ini berarti itu jelas-jelas ajar Allah Ta'ala bisa di situ bahwa yang anu titipan manusia beliau yang harus memberikan nafkah. Sesah pada yang Allah Malaysia Parlama yang anu muyahan lalu Allah anu kalahan laut Allah mu'abudun atau laut di ke arah laut Allah kemudian bicara menjalani di Allah mana rezeki Allah tapi sampai laut ada upacara tidak menghormatkan bahwa kalian yang sah menaruh cara
Termasuk juga ilmu tentang pendalaman ilmu ibadah. Salah satu di nawakos yang nahar hari kebencian tidak ada yang paling sudah dilaksanakan kecuali pada saat itu belum beli hewan kurban, disebab yaumul akal wasur pada hari tua misalnya itu, maka disunahkan sholat idul adha rada engi-engi kumari pada masjid yang saya nama makanan pertama yang dimakan itu saya daging kurban. Bukan pertama teh, dia mau mengunci kurban, panitia TK di bari anu deh, baca asal mungkin kurang kurban apa? Harusnya cepat bagian ya yang paling bagus yang paling aman. Kita kan upama mengunci dipanggilkan ayat bagian dana sanes, tidak lebih dari 1/3, bukan berarti harus 1/3, tidak lebih dari 1/3, malah pada 2 kilo, pada 5 kilo, pada 4 kilo terserah. Anu ditingtek. Teh dicuhunkeun sodakohna. Nungkeun kitu teh eta sodakohna kamu ieu kamu jamuan panitia ti anu pengorban kana 1 kilo. Aya 80 urang anu kurban kali 1 kilo. 80 kilo buru-buru bodoh ibu-ibu jadi makan pertama jam 8 jengune dan daging kurban. Tapi di padang masyarakat curang kowe panitia teh tapi memang hal-hal yang memang harus kita kritisi akan muncul penyakit tahu haji supados yakin betul supados kabar di waktu sahur awalnya kan jauh lebih itu saya jadi sebenarnya yakin di pos satu terbetul satu ngambil ekon imajin itu kan minggu mulai teh harusnya ilmu itu ditentukan menjadi sebuah keyakinan. Takbir parantos terang Allahu Akbar gitu. Tapi beda keyakinannya dalam orang yang tak lalu hujatan terang tentang keterangan mulai takbiratul ihram. Ukurannya adwa mankibaihi tahta udhunah itu betul. Kalau sejajar dengan pundak itu pasti ujungnya di bawah sejajar dengan telinga. Kalau pertama ujung tangan ditafsirkan tungtung rapot di dia jauh teh ada celi. Kalau ieu jauh teh ieu cajajaran ieu celi teh ieu jauh teh. Jadi santai teh. Allah. Yakin pojok batu digigireun. Wah, kagoda sekarang tahu dalilnya. Itu pun banyak. Nah, di situ yang berlaku fardu Allah wa rasulih di situ. Ta'atubikum amraini lam tadinu abadan insana sa'in bihima. Kitab Allah wa sunnatul Rasulillah. Di situ upami kembali tantos akan bertemu. Adapun misalnya ada perbedaan itu karena memang akhir ada pilihan. Tapi kan mulai lebih dari pemahaman itu. Kalau memang betul-betul perubahannya dapat Al-Quran luar biasa. Alhamdulillah diberi data seperti di Sumedang namanya tadi malam penutupan Musyawah Tilawatul Quran Jawa Barat. Kalau diterima Tasik orang itu daerah ini Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bekasi, Tasik, Sumedang berapa kagenep. Tapi di situ bukan hanya tilawah, ada tilawah, ada syarah Quran, ada tafsir Quran, tafsir dan sebagainya, ada tahsin murotal, ada tahfidz. Itu dengan dibesarkan yang sampai tinggi, melakukan tidak dapat sampai dengan minimal tahfidz. Pesantren tahfidz 20
sumber daripada ilmu itu benang diulik tanpa imam ngajarkeun pesantren tahqiq Nabi dari mulai anak masuk sekolah tingkat SD, setelah SD silakan untuk keluar dan meneruskan ke SMP sesuai dengan pilihannya. Tapi ada selama SD 6 tahun dibidik tahun kurang, ada yang kelas 3 terus hafal 2 juz, kelas 6 rata-rata ada yang sampai hafal 15 juz, 20 juz. Tidak ditarik itu benar. Seueur anggone mayar namun ditolak Bumarji tidak mungkin terdiri orang yang mengajarkan kamu. Silakanlah kamu membantu dan berdaya itu gratis. Biaya sekolah gratis, makan gratis. Alhamdulillah, pesan terakhir sekarang sudah mengeluarkan yang kata ayat generasi cinta terus ayat 150-an. Orang tua tidak boleh menengok kecuali hari Sabtu dan Minggu boleh dibawa mereka rumah, mereka hotel mana tapi terus dugi ke pondok tidak saya tinggal itu mengirim uang kan ke pondok dibagikan ke pondok jadi kesimpulan mana itu nggak ada lagi udah perempuan cowok jangan akhirnya mulai gambaran satu contoh alhamdulillah tentang ilmu ini sudah diperdalam di berbagai pesantren. Selanjutnya setelah dari ilmu itu menunjukkan keyakinan, maka keyakinan inilah yang menyebabkan ibadah diterima Allah. Dasarnya mu'minun, dasarnya jelas, kemudian yakin, kemudian kita melaksanakan sebuah ibadah, maka ibadahnya insya Allah diterima dan pahalanya insya Allah pun berada kurang-kurang kumar kurang dipahalakan kurang sampai 1 bulan ada yang 1/20, ada yang 50% nanti pahalanya karena bukan ada keraguan. Dan aspek yang kedua untuk menjaga pahala ibadah itu adalah apa yang disebut dengan aqobatut taubah. Aqobatut taubah bahwa niat yang pertama dalam melaksanakan ibadah jangan ada niat apapun bagian daripada ikhlas tobat kurang teknik tobat itu apa? Berhenti dan menyesal dari seluruh perbuatan-perbuatan aku tidak pas secara ajaran Islam. Lalu ibadah haji dia tak tobat insya Allah ini haji terbayar aku curangin, cingin dan sebagainya. Kunawan anak mungkin luar pada haji mungkin luar nyampe. Nah misalnya, karena niat itu. Apa kamu syarainya kau niat aja? Dan bisa dibaca di Google, biasa di kamus. Apa betul-betul haji sekarang jangan bahasa-bahasa apa? Tobat. Karena zalul malaikatu bil maghfirah Allah turunkan maghfirah, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan sakinah ketenangan. Malaikat ikut kepada orang yang sedang membicarakan di majelis taklim penjelasan ilmu, tak sudah mereka bagian rahmat terjaminan mereka tidak diterima. Jadi tobat dengan tobat. Simpul lagi dari tidak doa. Tobatlah tobat itu dosa syukur kayak gitu. Sejuk-sejuk. Kekurangan dosa-dosa orang tobat. Akhirnya kubah bermasyarakat juga hubungan ketika yang cairan dengan hubungan yang cairan bakal pohon kubah. Mual dosa kubah. Kamu tahu kata sohor, fokus sanes. Nah tobat. Tobat. Guna orang sadaya dapat pernah sholat asar maksakeun sholat 4 rakaat. Rahimallahu ala man sholat qabla asar 4. Soalnya ada Allah bakal kasih sayang kepada orang
Surat mutlak. Terwakaya sekaligus sobat tobat. Nah, untuk masakan tobat, rumah sakit nasional kalau waktu itu dimungkinkan Allah menerima. Orang yang tobat, untuk saya yang menghar, ada orang yang seperti dia pilihan tidak untuk hadir dan kurang keren yang ibadah haji, kelebihan uang dan sebagainya. Tobat. Sebenarnya nggak ada dasaran di bahasan ini. Jadi Aqabah itu coba kenapa disebut Aqabah? Aqabah itu jalan yang naik karena tobat itu sulit, berbeda dengan yang biasa-biasa. Tapi ketika merasa diri ini penuh dosa dan kotor, bagaimana ibadah? Namun selain orang silaturahmi, selain ibu, selain apa, bikin bulan saya sekarang tahu coba memberikan yang program coba beberapa masalah mengenai buruk coba dimunculkan tobat Allah dari kelemahan iman. Namun kesalahan itu bahkan diri itu dibuat-buat tobat, puasa. Kurang itu, kurang perhatian dan sebagainya, mau orang yang rektobat. Mengawal selain mengajar rektobat yang jadi maka betul layak istri lagi. Doaku. Sampai dari kamu jadi layak. Doaku. Udah begitu tak sampai mengumpulkan. Ini menurut saya dikentos musares dan semua karena orang orang akan mengumpulkan lama. Pada kata makan berangkat telah tobat semua yang pernah kedua lah yang apa sampai itu baik yang mau yang tobat betul bahwa aku itu bisa itu ajaran agama tobat apa itu dia ayat jawab bersih dia ayat jawab sempurna. Saya yakin kalau niatnya untuk bertobat ibu tambah cinta, jadi mau parkos ibu bahkan mungkin tobat bukan teraskan lah bukan orang jadi butuh lalu dari kita memberikan pikiran itu lah memberikan pikiran dari lebih maaf dan saya sebagainya disempat-sempat itu ya. Kemudian dalam pelaksanaan sehari-hari itu muncul godaan-godaan dari luar yang disebut aqabatul awatib. Itu godaan-godaan dari luar. Ada hal-hal yang menggoda. Ngaji teh ada datang incu di baru. Arek tahajud teh ada diributin. Arek nuang teh ada ayah dulur berel lagi yang duit, tekali yang full duit tadi. Itu kata godaan-godaan dari luar. Karena was kena anak-anak si sirapun atau ayat balik terus. Tuh aqabatul awat. Ada hal yang dari luar. Itu kurang musuh. Dah ada di Eropa. Awak jaga ajak musuh. Allah Subhanahu wa taala baca Quran makanya aku di perselau tak pengen kurang pas baca Quran dan dua rumah itu beri baca makan ada fokus panon beri itu sengaja memang setan memberikan jebakan seperti itu. Jemburi batas yang memakai Ustaz bahkan insyaallah yang bapak dan putih dengan anak-anak bakalan kejar 12 untuk bahan kaki paling daerah yang bubuk-bubuk sama buatnya misalnya tuh anak-anak teh dua kecatur gitu orang baru ada usia apa begitu tetangga anaknya perlu diberikan dari situ coba sesuatu perlu diberikan kan kalau mereka di sana ngajinan usaha pala gimana di sepeda istana saya begitu mending sare
Itu awal awal. Udah dari luar, bahkan dari luar. Nah, itu juga harus betul-betul wah ini merasa pantas sama menyebabkan puasa ini yang roti. Percepatlah untuk minta maghfirah kepada Allah. Sebab godaan luar datang, setan kamu hewan pun tahu. Begitu orang sedekah, modal pesa, buru-buru, kerok, sup pada kecerek, kerok, sup temen tidak ada. Ada di sini duit. Lamun ada yang langsung saya tanda tangan kalau ada dua. Saya istri cari bayar, saya tinggal udah ada dua. Kemudian akobatul awari yang selanjutnya akobatul awari, akobatul awari datang dari diri kita sendiri, di antara apa? Hal yang tidak sepakat, hal yang bosan, jemu, orang-orang surga Allah segitu makin celah, wal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan anak-anak di dunia kalian berubah. Aduh, muntah kalau itu audio kali ini kurangnya harapan saya bakal farokah di tahun 2024. Mulai pemulihan kepala daerah secara serentak dan pemulihan kepala negara. Harus diketok palu biayanya 70 triliun. Dasar satu kita 70 triliun kemudian ada masjid beres ya misalnya. Dan itu sedemikian rupa dari mulai dari mulai Juni ke gerakan harus menggolong KPU, Bawaslu sama sekali. Bagaimana secara ideal tentang pemilihan dan sebagainya. Jangan sampai disia-siakan yang namanya anggaran negara sebanyak itu. Kalau pergeseran kemungkinan. Kita mau kita melayani tak perlu anak-anak itu kene. Bahaya kita belah itu, belah golput. Lebar kita hiburan ini gitu. Mitra yang ini lebar. Sabar untuk apa pemilihan umum, pergantian kepemimpinan pada keuangan. Kita contoh itu pada keuangan. Aku langsung dikasih syarat saya menobatkan sebagai bupati tercolin ada orang lain yuk ada negara lain jadi sangat luar biasa berarti hanya mungkin berat kemana jaga supaya jurni dan sebagainya bulan mikirkan ada istilah wah ini mana buat yang mau bisa terbawa modal terbawa itu justru modalnya dengan kualitas itu. Dalam sebuah riwayat, dosa itu bisa dicuci dengan taubat, dicuci dengan sholat, dicuci dengan pahala sedekah, dicuci dengan pahala umroh dan sebagainya. Tapi ayat tentang dosa dicuci, diresek orang begitu, hidup dicuci, diresek, bersih. Dosa apa yang disebut? Salah memilih pemimpin. Dosa apa? Hadirin rahimakumullah. Itu yang awal itu godaan-godaan dari dalam. Terutama apa? Bisikan-bisikan dari hati tentang kehidupan duniawi. Ibadahnya untuk kepentingan ukhrawi, tapi kadang-kadang ngeri ada bisikan-bisikan duniawi. Oleh karena itu, karena yang waktu tahajud, hanya tobat Allah. Berumah dosa, tapi konsulti juga beda. Tahajud lancar, dagang lancar. Kenapa ada orang yang pulang balik rasa umroh, gunaon juga, ibu rasa umroh, subuh sama orang rasa umroh nah, duniawi yang dikejar itu bisikan-bisikan.
seharusnya di dalam surah doa ketika berdoa Allahumma inni dolamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Coba konsentrasi. Bila doa berapa? Allahumma rzuqni malan katsira wasta'inu bi fi'lihi. Ngomongin Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mutaqabbal. Kalau di dalam doa Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan alaina wa ala ahlina dzurriyyatan wa masyaqatin wa dzurrin bi rahmatika ya arhamar. Ada seringnya dan ada itu. Ada saya ngomong. Prioritas akhirat harus lebih utama. Ini apa? Ini bisikan-bisikan. Banyak sedekah terhambat, banyak ibadah-ibadah ubudiyah yang langsung atau terhambat dengan karena kesibukan dunia. Pantas sebutnya ayat Quran mengatakan janganlah gitu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman la tulhikum amwalukum kana ulah kumpulkeun ka anjeun amwalukum harta-harta anjeun wa auladukum jeung budak-budak anjeun an dzikrillah bikin dzikirna Allah. Dzikir wirid ngadoa Allah kayak sahabat akhirat. Bahkan tingkatan ikhlas yang paling dalam itu adalah orang yang beribadah kepada Allah dan betul-betul ibadahnya itu hanya niat untuk keberuntungan akhirat. Tidak dikaitkan urusan dunia masa bodoh Allah Subhanahu wa taala penting berusaha. Itu betul. Nonton surat Al-Baqarah ini bohong. Surat Al-Baqarah baca surat Al-Baqarah akhirnya baca kita ditapi dan ikhlasan ikat kedua. Jadi harus betul karena taubat Allah tadi ya. Hadirin Allah, setelah kita mampu untuk menghindari bisikan-bisikan terus terang konsentrasi kurang sadar kadang-kadang untuk kehidupan dunia itu lebih tinggi. Ajarnya aku kagak motor harganya 17 juta 20 juta tapi kurban 7 juta setengah. Terus masalah mobil harganya 350 juta 500 juta tapi jangan pernah soalnya itu kurban sapi usulannya kebanyakan batu atau sekalian sapi pilu usulannya. Kebetulan Allah kepada orang yang kaya raya Allah memberikan amanah dan amanah itu apabila digunakan untuk keridhaan Allah justru kekurangan serangan banyak yang dicetak Allah. Rasulullah SAW ketika berpuasa 100 ekor kambing terakhir omongan itu berubah di sana. Ada hal-hal yang sifatnya bisikan mengenai masalah dunia, agamamu dan terus terang agama kenapa heran? Upah dicontohkan ke semangat ibadah para sahabat. Bagaimana Utsman bin Affan membeli sumur yang disedekahkan itu kepada kaum muslimin. Dibuat berfoto Abu Bakar, itu contoh-contoh kehidupan mereka termasuk Rasulullah SAW di halaliah duniawiah kantos menjadi saudagar kaya raya tapi habis tidak terganggu dengan urusan-urusan duniawiah digunakan untuk ibadah panjang. Hadirin Allah, tak
tempat itu disebabkan keluarga Aqabatul Aqaba, jadi memang Aqabah jalan yang naik untuk menjaga ibadah-ibadah supaya maksimal. Selanjutnya Aqabatul Bawa'id. Kalau Aqabatul Bawa'id dalam yang berbudi juga dibahas. Aqabatul Bawa'id itu kadang-kadang ibadah itu bahasa Sunda dalam jumfon, tidak semangat mau ngolerkeun gitu ya, jadi tidak rasa khusyukan kuduan. Nah, bagaimana caranya? Mbak Jadi mengatakan bahwa ketika ada khauf dan roja, khauf itu rasa takut, roja itu rasa harap. Nah ini harus dimunculkan ketika menempuh Aqabatul Bawa'id, ketidaksemangatan ibadah. Mau korekkan ibadah, ngagampilkeun, entengkeun ibadah, munculkan khauf dan roja. Kurang sekedar kurang semangat itu karena melaksanakan misalnya sholat qobla subuh, muncul kendali yang mengatakan sebetulnya orang yang melaksanakan sholat qobla subuh lebih baik di hadapan Allah daripada dunia dan isinya. Ada orang di dunia orang-orang punya dan isinya, orang bahkan imam goreng misalnya dan sebagainya, nanti di akhirat dibalas seperti itu. Seperti ini di akhirat insya Allah mundur semangat. Jadi an-basyira wa basyira itu perlu, ayat-ayat tanpa gembira itu perlu. Orang-orang yang diberikan selamat, salamun alaikum bima sabartum, kepada penduduk ahli surga. Kenapa disebut salamun alaikum bima sabartum, selamat masuk surga? Karena dengan kesabaranmu. Berarti dalam melaksanakan syariat Islam itu dan ibadah kepada Allah penuh dengan ketidaksabaran, penuh dengan kejenuhan, penuh dengan ketidaksemangatan, sabar dalam beribadah, sabar dalam menghindari maksiat, sabar dalam hal tertentu. Sebab sholat alaikum bismillahirrahmanirrahim itu poin kesabaran. Pembuahan Allah itu dalam udara yang mengganggu kesabaran. Kira-kira sabar, gangguan ekonomi, gangguan politik, gangguan intelektual, gangguan keamanan, gangguan seringlah kurang sadaya informasinya, ya saya ditinggalin. Nah itu panik, mungkin akan menimbulkan kepanikan. Tapi umat Islam tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan tidak lupa mempelajari ilmu tadi supaya profesional. Inovasi, kemudian bisa berkolaborasi dan bisa berpartisipasi untuk menjaga kekolehan, ketidaksemangatan. Kenapa tidak semangat? Kurang inovatif. Inovatif itu apa? Inovatif itu ada. Coba berinovasi bagaimana supaya semangat, bagaimana supaya tenang, supaya tumanina. Sami seperti ibu-ibu memasakkan kampung kalau jadi cabai gitu tidak ada inovasi, bosan ya tuh. Sekali-kali mau campuran goreng nangka perlu itu yang namanya inovasi didukung. Sholatnya secara kawan seragam ganti baru mau kenapa berarti sarung gantos kan situasi masjid ya karpet misalnya supaya lebih sejuk gantos pun hijau bedo ya ayat pak jiran nama tinggal hukum seperti itu luas supaya putih hakika ayo kenapa situasinya dirubah inovasi termasuk juga ada
berdoa, kreasi beribadah, kreasi mencari ridho Allah, seinovasi untuk menghilangkan tadi ketidaksemangatan, kejenuhan, termasuk pekerjaan. Nah, di samping itu juga harus kolaborasi harus membahayakan kudu bergabung, silaturahmi, bergaul dengan yang lain, silaturahmi. Pokoknya ketika orang berkembang aktivitas itu saja. Justru dengan ada pergaulan di situlah, dengan silaturahmi itulah ada amar ma'ruf nahi munkar. Apabila syukuri asal usaha tu bola, alhamdulillah mulai turun ada 100.000, tapi gaul itu sejen itu yang kurang itu baru ke orang. Oh nah banyak ilmu di sini. Ormas Islam, so kolaborasi. Partai, so kolaborasi interior KPU dan separah partai jadi bukan yang ingatnya 40 langsung tuh 42 dalam partai yang kita bukan undang-undang, si bekerja sama beda paham yang pakaian tak itu bergaul, itu nas bergaul itu meningkatkan kesemangatan. Dia tawislah nasihat Abu Bakar As-Siddiq wal jamul jamaah itu artinya untuk berjamaah, insya Allah kekuatan akan muncul, bukan kekuatan berjamaah, kekuatan beribadah, kekuatan berdoa. Kalau sama-sama itu muncul kekuatan Allah, semangat. Saum Ramadan kemana? Kenapa semangat berbeda dengan ngedoan? Karena semuanya saum, ngedoan mah berat, gak orang kumpul kan. Nyawalan, berat, ada. Jamaah nih, lebih banyak jamaah lebih mudah. Syiar Islam tercapai, silaturahmi tercapai, berkembang, termasuk dalam pergaulan, ngobrol mungkin segala macam tentang pendidikan anak, tentang ekonomi, tentang kata-kata, tentang baca Quran, satu sama lain ngobrol itu berkolaborasi. Cuci main bodoh, kita kuku ada. Maka otomatis kenapa umat Islam hari ini ya ada kelemahan, ada titik-titik lemah karena memang sengaja dari orang-orang dihadapkan. Mudah-mudahan ke depan insya Allah mudah-mudahan calon presiden itu minimal 3. Inna Allah itu inna fitri utilo ayat jiwa hukum misalnya dipilih ayat 2 mah jadi gitu kan 2 di rumah akan terbagi obat lebih bagus. Bagaimana kalau 10 lebih bagus? Tidak akan terlalu besar untuk peroleh suara menjadi presiden dan bagi-bagi. Nah, kenapa ada kolaborasi? Supaya jangan pecah belah. Bercara dari itu kan kolaborasi. Lalu ada partisipasi, ada keikutsertaan. Termasuk Rasulullah waktu itu dengan jamaahnya mau nyembelih seekor kambing. Lalu sahabat ada yang mencari kain, ada yang mencari ikan gorokan, ada yang macam. Kata Rasulullah, saya akan mencari kain bakarnya, kain masaknya kan, kain berbagai macam. Itu partisipasi. Ya ayat audio di luar, ayat pengawasannya ada partisipasi. Yang masih boleh meter utara ke orang yang sakit lomah bagiku itu partisipasi atau ada migrasi dan siapa saja jamaah sah yang kami pengawasan untuk menyeragamkan kebersamaan disini boleh dipasihkan data jasket atau pengawalan kamu sama yo judul nanti jihad keupatan saja, pokoknya doa misalnya, ibu timbul kreasi, pokoknya tiap hari ibu ini pertama ceragam semua warna hidung, atau apa? Semangat sih semangat. Ada nanti membernya, absen segala macam. Jangan kalah dengan yang lain, mau supermarket kayak member, pengawasan itu, sehingga nanti yang tidak hadir bisa
Saya telepon pada grupnya, jadi telepon, namanya hadir saya lihat. Atau mungkin ini direspon, bagus itu direspon, masukin ke grup pengajian kita. Simpurin itu dari waktu saya bisa batas kalian terakhir. Oh iya betul, jadi di teknologi kita itu memang harus digunakan untuk berdakwah juga, untuk bersilaturahmi juga lebih gampang. Itu partisipatif. Jangan mengatakan kemerdekaan. Hadirin rahimahullah. Kemudian dimunculkan bahwa Allah itu syadidul iqab. Itu yang masuk pada khauf. Kalau tadi roja harapan, ketika masih semangat munculkan harapan. Harapan di surga, harapan kenikmatan di surga, harapan pahala Allah yang luar biasa dan dilipat gandakan oleh Allah. Di bulan Ramadan keistimewaan Ramadan diungkapkan untuk apa? Roja, supaya kita semangat untuk berbuat baik di dalam bulan Ramadan. Nah sebaliknya ada juga ketika kurang tidak semangat untuk menghindari maksiat, bahkan justru karena maksiatnya hal yang Allah munculkan khauf. Bagaimana siksa Allah mengatasinya? Bagaimana jangankan maksiat, orang yang sujud kemudian cangkat ngalakukan imam, nah saya kata saya jadi kepala kan daya mungkin diganti sirah di sini kasih sirah kane, tidak akan mungkin untuk melebihi imam. Banyak hal-hal satu orang Allah, apalagi dari Allah yang sifatnya ada ancaman luar biasa. Tapi jika Rasulullah SAW atas malamku, kelompok pemuda-pemuda yang sedang tertawa terbahak-bahak, Rasulullah mengatakan, seandainya kalian diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat sebagaimana aku mampu untuk melihat di akhirat nanti, maka kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Kata Rasulullah SAW sampai ketika sholat dia menangis seperti kuali yang sedang mendidih, betul-betul juga. Padahal sholatnya dimasuk oleh Allah, karena dia sadar bagaimana siksaan Allah ketika orang itu tidak taat kepada Allah. Nah, kita tentu memunculkan kasih ulang ayatnya itu istilah kayak pasiennya. Misalnya bagaimana hukumnya orang yang tidak betul masuk, bagaimana orang yang masih, bagaimana orang yang mengurangi takaran dan timbangan seperti dalam surat baik, bagaimana orang yang mengikuti insya Allah kalau itu dimunculkan pahalanya. Jangan waktu mabok, waktu korupsi, waktu dolim, waktu mahina ke Allah, lebih lengkap. Pakaian bikini itu sama para Allah di Singapura. Mata kalian udah ke Singapura, kejadian catat dengan orang itu. Oh, mahina ke Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Melihat itu pengenalannya lebih kurang. Nah itu betul kan? Bukan buat dan Allah itu tidak akan berbohong dengan janjinya. Tidak ada satupun yang keluar dari izin Allah. Nah itu ketika muncul khawatir pemahis ada ketidaksemangatan. Kemudian selanjutnya yang ke-6 itu akhobatul khawatir. Kalau akhobatul khawatir itu muncul rasa riya, hal ini merusak pahala ibadahnya sah. Ketika dia sholat sah, tapi ketika riya pahalanya yang rusak. Apapun baik ibadah airnya atau ibadah badannya, ibadah maria, ibadah musuh, ibadah kolbu, terkena dengan virus ini, apa yang disebut dengan
Akhwatul Khawati, tanyakan untuk yang merusak atau mencacatkan ibadah, di antaranya ini. Termasuk ada yang lebih rendah dari riya. Ketika orang melaksanakan tahajud tidak terlewat, berdoa, zikir berapa jam, anda sujud lalu kita setelah bangkit. Siang akhir saja mah bajin wahai menanding dan tahajud dan maka saya puji sorangan itu namanya apa? Ujub. Sama Allah. Kami bercoba, ada sambutan dan sebagainya pas lalu teh saya teh ada sakral jelas maka tidak mungkin tidak ada kata itu orang sama yang tahu sebanyak kita mau bilang lelang apa tak memang betul apa Allah kurban berapa 3 bagian satu ekor sapi biasanya tapi jangan ditulis sama Allah. Tante Kaila sore ini Pak cemahan saudara saya teh atau malah kayak kedua atau kalau masalah koma tuh ngomong kesasama sorangan ujung suami para tasbih itu banyak saya berikan tuaman anuras kategori suami itu rawas Islam tuaman 5 Islam tuaman pas kadapur itu makan saya siapa saya sebenarnya dia katakan saya nah ada di ngomong ke sana terus itu ngomong ke itu dia baiklah kata Allah sampai kasihkan 2 juta itu kasihkannya dari kantoran 10 juta dia bisa dijajan es krim banyak saya tunggu gembira paling harus tekan lalu saya uji orang itu termasuk juga awalidul khawatir mengganggu pahala bahkan ada yang justru sudah 20 tahun ke masjid Abu Bakar begitu ningali KPK saya ini kantos 20 tahun yang lebih jumpa karpet nah memang saya mah kesadaran harus saudara karpet tinggal 20 tahun sekian kayak ngomong sorangan ujung kupogawean amal 20 tahun gak tukang makanya mau bilang ini omah itu obrolan bang kita tadi bisa kita aturan untuk ayah saya wah hari tak hesi bukan bisa duit nah amal itu kalau paling kobar beres tak nah ngomong itu kalian beberapa kali saya lihat kamu tak bisa capek gawe pas dibuka orang ada bagaimana pertanyaannya kalau seandainya jamaah Allah termasuk umat Islam begitu wafat Allah di yaumul hisab ayo orang sampai buka orang catatan amal kosong beri uang respon dari industri apa pakai makanya tak ada lalu berdoa di putra-putra kita semangat semua beri uang jadi kita betul-betul opsi barang-barang jeruk biningan awis tanahnya awis pupuknya awis tapi dari sektor tidak dijaga dari hama-hama lembar modal melak jeruk sekian juta orang misalnya saya pohon tapi tidak dipelihara dari hama-hama yang akan merusak pas begitu panen ngasah tanggal membuahkan rugi nggak kecil nah itu bisa si rugi nah, ini pekerjaan hati sebetulnya persoalan seperti ini sah kalau ibadahnya sah betul sesuai dengan mutabaqatul syar'i sesuai dengan penggunaan sah apapun kurban sah tapi ketika setelah kurban
Haji pada terakhir, karena pada keluar lagi, aku lima kamari itu sekalian perlu juga biar saya langsung. Oh tetap ada. Oh minta nak air tekan kanan, air mengkawasan orang minta. Gitu atos, entar di kartu kan itu lagi. Kemudian kecuali katanya untuk pendidikan kepada anak itu pun, jangan sehingga tahu sholat. Bapak-bapak belajar, lalu telah sholat di bawah wakilnya. Maka bapak-bapak harta kali dikawin, lalu sholat di wakil kamar. Tak ada mana pun bapak di bawah. Boleh, sebab anak-anak ujung kamuda, ria kamuda, itu mau untuk pendidikan. Tapi kalau orang lain, walaupun saya dari karpet atau nyumbang masjid semen di saya kabar, jika dua ayat nama berada di batas 100, tak terguna. Dan lagi ini apa kurma kecil untuk pendidikan. Nah, kenapa hal seperti itu dilakukan? Seperti tadi berdasarkan ilmu, merasakan daging segala macam. Karena apapun yang kita lakukan tidak lepas dari la haula wala quwwata illa billah. Orang sholat, orang ibadah haji, ibadah umroh, doa, zakat, sadis kata aktivitas sosial tidak kecuali di Allah pertolongan Allah. Berarti untuk menjaga pahalanya, langkah yang terakhir adalah hamdan wa syukran, aqabatul hamdi wa syukri. Bagaimana kita mengucapkan hamdalah setelah melakukan ibadah dan bersyukur kita sudah bisa melaksanakan ibadah. Kalau itu saya baca dengan doa apa? Doa di kawitanku, hamdan, alhamdulillah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Persis ada satu ulama yang menjelaskan tentang etika berdoa itu seperti sholat jenazah. Kita baca Fatihah dulu, kemudian sholawat lalu berdoa. Nah itu betul-betul kemampuan untuk berdoa setelah berdoa. Alhamdulillah, kurang mampu berdoa karena Allah, mampu sholat karena Allah. Jadi lalu akhirnya sholat, sodako karena Allah. Mana rek sombong yang berbuka sholat? Karena semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hamdan wa syukran lillah. Jadi pemimpin, jadi anak buah, itu juga hikmat itu berdasarkan kemampuan yang diberikan. Tidak sedikit orang-orang yang sudah tidak diberikan kekuatan, tidak diberikan kesempatan beribadah, beribadah. Di mana ada orang yang biasa sodako, agama muharid? Jadi mana sifat kamu alim, minder kamu agung, yang sedikit bangga, ada semua dari Allah. Termasuk ilmu, tetap harus menggunakan hamdan wa syukran. Jadi dokter, jadi neodoktoral dan sebagainya, tidak masuk ke dalam. Nama kemampuan orang tidak. Oleh karena itu tidak ada penyebaran kezaliman, menghina kepada orang lain, si bodoh, orang-orang yang misalnya kurang ajar dan sebagainya. Kata-kata itu tidak bisa digunakan. Kenapa? Sebab Allah yang berikan ilmu, mungkin dia itu hanya baru sampai itu diberikan ilmu oleh bukan Allah. Dan satu lagi mungkin diberikan ilmunya lebih tinggi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan aliman, jadilah orang yang mengajar. Mungkin Allah memberikan ilmunya setingkat dia level untuk mengajar. Ketika satu level ilmunya pun Allah aliman, lalu dia ajar. Jangan dihinakan orang yang diajar dan
hitung ilmunya, baru sampai tingkat belajar. Tidak bisa belajar berbagai hal dan sebagainya, mustahil. Yang mendengarkan saja, terbiasa kuliah, terbiasa sekolah, ada muhur banyak. Untuk ayat penghinaan, ini sudah ngaji dengnya, kumpul, ya, justru rekornya di situ. Tidak bisa mendengarkan kaum ibadah atau orang yang mencintai. Jadi salah satunya untuk menekan kesombongan di dalam ilmu pengetahuan. Maka Islam sebetulnya tidak mengenal apa yang disebut dengan sebutan-sebutan tertentu kepada orang-orang yang mendalami Islam. Yang ada hanya ulama saja, ulama, ustaz. Secara nasdem ditemukan misalnya gelar orang macam-macam. Kenapa hamdan seperti apa luar biasa ini? Hadirin rahimahullah, maka rasa bersyukur dan tidak ada rasa sombong itulah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya pantas dirasa semakin ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditingkatkan, disertakan bahwa seluruh kemampuan kurang pantas dilakukan antara keseluruhan pamasihan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Termasuk ketika akhirnya masih kena biasa nuturkan ibadah sunnah-sunnah pantas dicontohkan itu Rasulullah SAW. Dengan adanya kesempatan seperti itu jelas di situ mencari kesempatan, mumpung Allah masih kegiatan, mumpung masih rezeki, gitu, mumpung masih mana. Misalnya ayam mantu buku jadi piku, buku jadi lumpuh, buku jadi ayam anda usaha pakai ini. Waktu buku ayam juga sang hijau teh sekolah kotor itu beri ngapain kayak orang mereka mana. Nah karena itu pantas kalau orang-orang yang masuk surga tanpa hisab di antaranya adalah orang-orang yang sabiqun bil khair, yang berlomba dalam kebaikan. Kenapa bisa berlomba? Itu aja dimumpungkan. Kenapa? Karena kemampuan ibadah itu pemberian dari Allah. Mumpung Allah memberikan kemampuan bagaimana menuju surga dalam orang-orang yang terdahulu. Ya lama sekali mengumpulkan pahalanya, udah mau 50 tahun usianya. Kaitannya dengan hal tersebut. Nah, kita hal-hal yang bisa menjaga pahala ibadah. Mudah-mudahan kurang sadayana biasa menyempurnakan. Saya menyempurnakan kaifiat ibadahnya sholat zuhur ada disempurnakan jadi 5 rakaat, tidak apa, tapi justru motivasi niat ikhlas ini kalau dulu seperti itu, niat bertobat, hilangkan perasaan-perasaan yang muncul dari dalam itu, yang ada istighfar tidak muncul hal-hal ketika kita mengalami yang berkata sholat. Tapi justru insya Allah pahalanya biasa kesambur begitu kaya mungkin. Sakit dulu bila mau kawiatu bila ada partarosan bangga kami tentu kurang rajin kan ada kopi nggak mencari. Saat pohon bangkuannya anak dulu mudah-mudahan rasa yang tetap dipastikan Allah keyakinan keikhlasan Pak Presiden tadi saya kasih kuring karena kalau bisa mudah-mudahan ibadah yang selama ini orang kumpul dipaksakan dan segala macam untuk begitu jauh bisa kasabun pahalanya menebus surga lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.